Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Sebelumnya maaf Ibu, saya tanya identitasnya terlebih dahulu ya Ibu. Iya, Namanya boleh. siapa Bu? Pujiastuti Pujiastuti. Alamatnya di mana Bu? di SP2 Rimba Beringin. SP2 Beringin. Jadi Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Ibu? Sebenarnya kalau untuk masalah kehamilan nggak ada keluhan ini Ibu. Tapi karena ini kita kan lagi ngalamin wabah COVID-19. Nah kebetulan saya lagi hamil. Jadi saya mau tanya gitu, gimana sih? Soalnya kan saya khawatir gitu, karena saya lagi hamil. Bagaimana masalah COVID ini terhadap ibu hamil gitu? Apakah rentan terhadap janin yang saya kandung atau gimana gitu? Oh gitu. Iya Bu, jadi beberapa ilmuwan sudah meneliti bahwasannya virus corona itu tidak bisa menyebar di janinnya Bu, melainkan kalau ibunya terkena itu hanya di ibu saja, tidak sampai ke janinnya, begitu Ibu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya terpapar, oh jadi begitu ya Ibu. Jadi kalau misalnya saya sendiri terpapar, itu untuk masalah janinnya nggak berbahaya gitu ya? Nggak berbahaya Bu. Oh gitu. Cuma di ibunya aja yang mengalami gejala-gejala pandemi COVID-19 tersebut Ibu. Jadi seperti itu Ibu. Nah yang saya mau tanya lagi nih Bu, misalnya kan saya ternyata positif COVID gitu kan, terus saya melahirkan. Nah kemudian bagaimana saya harus menyusui anak saya gitu, sementara kan saya terkena COVID, apakah nanti nggak berbahaya gitu dengan anaknya? Gitu ya Bu. Ya jadi sebenarnya berbahaya kalau ibu menyusunya secara langsung. Nah jadi caranya itu ibu pompa air susunya, kemudian berikan kepada bayi tersebut, tetapi yang memberikan bukan ibu ya, yang melalui orang lain, begitu Ibu. Jadi saya berarti bisa ya melalui susu ASI saya sendiri ya? Bisa Ibu. Ada lagi nih Bu yang mau saya tanyain ya Bu. Soalnya berdasarkan pengalaman ataupun studi kasus yang udah saya dengar nih ya, ada ibu yang lahirannya itu kan dia di rumah sakit gitu. Awalnya dia tidak terpapar COVID, namun setelah ibu itu melahirkan, ternyata dianya dinyatakan COVID gitu. Nah kira-kira itu apa ya penyebabnya, ataupun ada apa, maksudnya faktor apa gitu yang menyebabkan tiba-tiba ibu tersebut terkena COVID gitu ya Bu. Jadi faktornya itu bisa jadi dokternya yang terkena corona atau COVID tetapi belum terdeteksi, atau bidannya atau perawatnya, atau saudara ibu sendiri yang mengantarkan ibu. Jadi saat itu ibu tidak terkena corona, tiba selesai lahiran, selesai semua ini ibu terus diperiksa, ibu terkena corona, mungkin bisa penyebab. Ada lagi nih Bu yang masih saya tanyain ya, ini tentang vaksinasi. Soalnya saya ada dengar-dengar ya dari pemerintah sendiri ada menurunkan vaksinasi untuk pencegahan COVID itu sendiri. Nah sementara kan saya lagi hamil nih, yang saya mau tanyain itu boleh atau tidak, berbahaya atau tidak jika seorang ibu hamil itu divaksinasi gitu. Jadi Bu, menurut penelitian ini belum dianjurkan untuk ibu hamil divaksinasi. Ada pertanyaan lagi Ibu? Iya ini Ibu, jadi kalau misalnya untuk ibu hamil sendiri tidak divaksinasi, jadi bagaimana ya saya biar tidak, istilahnya bagaimana saya mencegah gitu, biar saya tidak terpapar virus itu sendiri gitu. Baik itu, jadi yang pertama itu kita ambil sabun, kemudian yang kedua gosok-gosok, ketiga selai jari, yang keempat punggung jari, kelima punggung jari, keenam ibu jari, dan yang ketujuh ujung jari Bu. Begitu Ibu, apakah Ibu paham? Jadi cukup dengan cuci tangan aja nih Bu? Iya, enggak Bu, ada lagi Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan setiap keluar. Kemudian yang kedua, Ibu kalau keluar rumah harus pakai masker. Yang ketiga, harus menjaga jarak. Jaraknya itu perkiraan 1 meter dari kawan sebelahnya. Nah, kemudian yang keempat, Ibu juga harus tidak boleh salaman sama orang yang ada di sekitar rumah atau di luar rumah gitu Ibu. Jadi Ibu kalau ingin salaman bisa menggunakan siku, begitu Ibu.
Kemudian Ibu harus menghindari memegang mulut, hidung, dan mata supaya juga menghindari terkena virus corona. Apakah Ibu paham? Oh iya. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Saya kira udah cukup segitu aja, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu, Iya, informasinya Ibu. ya. Sama-sama, Ibu. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya lagi ya, Ibu. Iya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.